Halo Pak Felix, Ya, di, Bu. di Oke, main room sudah tidak ada orang. oke, baik. Bisa kita mulai ya. Hmm. Selamat pagi, para mahasiswa. Pagi, Pak. Ini Pak, Baik ya, silakan bisa membuka atau on cam kameranya di pertemuan etika sosial yang pertama ini. Maaf Pak, ini jaring. Dengan terima kasih. Permisi Pak, Ya, saya Agus Nurdeni nggak bisa on cam Pak, soalnya jaringannya agak bermasalah Pak. oke. Posisi Denny di mana? Di Madiun Pak, di kos Pak. Oh, oke. Mungkin bisa mencari ruangan yang agak luas ya, yang Baik Pak. jaringannya bisa masuk dengan lancar. Oke, baik. Oke Pak. Yang lain aman ya? Tidak terkendala ya? Oke ya. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu di mata kuliah Etika Sosial. Cara pada mata kuliah Etika Sosial ini diampu tim teaching ya. Ada saya Pak Felix Trisukon-Groho dari program studi bimbingan dan konseling, dan ada Ibu Marcella Mariska dari program studi psikologi ya. Nanti selama 1 semester kami akan bergantian dalam memberikan atau menyampaikan materi pembelajaran, dan selama 1 semester ini perkuliahan dilaksanakan secara daring penuh ya, karena memang untuk MKDU mata kuliah dasar umum itu masih aturannya masih mengikuti universitas, dan ditentukan bahwa mata kuliah MKDU masih semuanya daring ya. Dan kita juga tahu bahwa kampus dan ruangan-ruangan sedang dalam perbaikan ya, sehingga memang ruangannya terbatas. Maka mohon dimaklumi, sehingga ya harapannya ke depan bisa luring kembali secara total ya, tidak melalui Zoom atau kuliah daring. Oke, baik. Presensi dan semuanya sudah semua ya ini. Ya, presensi sudah ada di Bella, RPS juga sudah Bapak unggah di Bella. Nanti silahkan diunduh ya, kemudian dipelajari, diperhatikan, diamati apa saja yang menjadi topik-topik dalam pembelajaran selama 1 semester ke depan. Oke, nah pada pertemuan Bapak akan menyampaikan terkait pengantar sosial, dan juga nanti terkait tentang pengenalan secara mendalam visi misi, nilai keutamaan, dan juga moto yang ya sudah bisa dilihat untuk screen share-nya. Oke, baik. Ya. Ya, pertemuan yang pertama ini kita membahas tentang pengantar mata kuliah etika sosial. Seperti kita tahu bahwa etika sosial
pada dasarnya ini memiliki beberapa pengertian ya, yang mana kita akan mengenal nanti secara penuh dalam kehidupan di sekitar kita ya, di lingkungan kita, di masyarakat juga, bahwa kita akan menemui yang namanya etika, yang namanya moral, yang namanya norma, dan nilai. Nah, etika sendiri di bahasa Yunani ya, awal katanya adalah ethos, dari kata ethos. Artinya yaitu kebiasaan atau watak. Bisa juga dikatakan bahwa kebiasaan atau watak ini menjadi ciri ya. Kemudian ada moral, dari bahasa Latin mos ya. Ini bentuknya jamak. Kalau jamaknya adalah mores. Ya. Artinya cara hidup atau kebiasaan atau adat. Kalau etika itu menunjukkan kebiasaan, kalau moral itu cara hidupnya. Ya. Kemudian ada norma. Dalam bahasa Inggris, ya, kata dasarnya adalah norm. Berarti itu adalah sebuah aturan atau kaidah. Jadi kalau Anda menemukan aturan-aturan, kaidah-kaidah yang ditentukan atau dirumuskan, nah itu masuk di dalam kata norma. Kemudian nilai. Dalam bahasa Inggris artinya value. Berarti konsep tentang baik dan buruk. Baik yang berkenaan dengan proses instrumental atau hasil, atau ya bisa dikatakan, atau terkenalnya adalah terminal, tempat akhir. Nah, dalam etika itu mempunyai dua makna, yakni etika berasal dari Yunani, ethos yaitu tunggal, atau ta eta yaitu jamak yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, identiknya ini mengarah kepada moralitas. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan hidup yang sudah Anda tunjukkan, baik itu yang baik ataupun yang buruk, itu bisa juga dikatakan etika. Kalau yang baik, yang mana Anda usahakan setiap harinya. Kalau yang buruk, pernah Anda alami, dan kemudian itu Anda refleksikan. Hal-hal buruk itu bisa menjadi pelajaran, sehingga kemudian muncul nilai apa ya yang sudah saya alami, sehingga Anda bisa memunculkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik. Anda belajar dari hal-hal yang buruk itu, kemudian Anda ubah menjadi kebiasaan yang baik. Nah, etika itu bisa dimunculkan pada diri sendiri dan juga bisa diwujudkan atau bisa ditunjukkan di dalam lingkungan masyarakat Anda. Kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dimunculkan atau sudah terus-menerus dilakukan, misalkan gotong royong, ya itu sebuah kebiasaan baik ya. Kalau sebulan sekali diadakan bersih-bersih ya, bersih-bersih lingkungan, seperti itu merupakan kebiasaan yang baik. Saling membantu tetangga, itu juga merupakan kebiasaan yang baik. Etika dan moralitas ya itu bisa dinyatakan adalah hal yang sama. Moralitas berasal dari bahasa Latin mos,
itu pada bentuknya tunggal, dan mores bentuknya jamak, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi etika dan moralitas mempunyai arti yang sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik, yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konstan. Pola perilaku yang konstan itu adalah terus-menerus terulang, yang biasa, yang selalu Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan baik, ya, setiap pagi bangun bangun pagi sudah berberes, membantu orang tua membersihkan rumah. Itu sebuah perilaku, pola perilaku yang konstan. Rutinitas yang sering Anda lakukan setiap hari di rumah. Kurun waktunya bisa pendek dan bisa juga lama. Artinya tentu mempengaruhi dari berbagai faktor-faktor ya yang terjadi di dalam hidup Anda. Baik, berikutnya pengertian etika yang kedua berbeda dengan moralitas. Kalau tadi ada pengertian yang sama antara etika dan moralitas, maka ini yang berbeda. Etika dipahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral, serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Baik, kita pahami bahwa etika itu juga merupakan sebuah sebagai filsafat moral atau ilmu. Ya, etika itu juga sebagai sebuah ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis yang bisa kita lihat dan kita pahami dari nilai dan norma moral serta permasalahan. Jadi ketika Anda mempunyai problem, masalah dengan keluarga, kemudian dengan tetangga, dengan masyarakat, nah itu Anda mempelajari bagaimana hidup berdinamika, bagaimana Anda hidup untuk bisa mengambil sebuah makna, bagaimana Anda bisa mencari solusi dari permasalahan. Ada sebab akibat yang dimunculkan, dan Anda belajar dari itu. Pengertian etika yang kedua tidak berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman manusia. Nah, hanya dipahami sebagai sebuah ilmu, ya, bahwa ketika kita saling tolong-menolong, apa ilmu yang dapat Anda pelajari dari hal itu misalkan. Nah, itu tidak soal melulu tentang nilai dan norma-norma yang konkret yang menjadi pedoman manusia. Mengutip, kita ketahui bahwa ya ada perilaku, contoh perilaku tentang mencuri. Mencuri kita tahu bahwa hal itu adalah perilaku yang buruk. Tapi seperti kita contoh ya, kalau Anda melihat filmnya Robin Hood, ya, melihat Robin Hood itu, nah dia mencuri, dia memperhatikan bahwa yang saya curi ini adalah hasil dari orang-orang kaya yang mereka tidak baik, dari mereka yang menghasilkan uang banyak, yang
yang banyak, yang menghasilkan buah-buah anggur yang banyak. Nah, itu dicuri oleh Robin Hood. Kemudian apa? Diberikan kepada orang-orang yang miskin. Nah, dari situ kita berpikir bahwa ada atau akhlak dan juga terkait dengan iman, terkait dengan kepercayaan Anda bahwa yang dilakukan oleh Robin Hood itu memang buruk. Tetapi di belakang itu ada suatu hal, ada kebutuhan, ada tantangan bagi dia melihat bahwa orang-orang di sekitarnya itu mengalami atau merasakan kemiskinan. Hal itu juga pernah dilakukan ya Muslim, itu ada Sunan Kalijaga. Sebelum bertobat dia melakukan ya mencuri harta benda atau hasil panen dari orang tuanya ya, dari gudang orang tuanya, kemudian diambil karena melihat di masyarakat masih banyak sekali yang hidup dalam kemiskinan ya, bahkan mereka makan dari hasil panen ya, makanan pokok, kemudian diberikan kepada mereka. Nah, ini ada pegangan antara iman dan ilmu pengetahuan atau akhlak. Mana yang kadang harus didahulukan. Maka kita melihat bahwa kita wajib membantu mereka. Tapi dari mana hal itu kita bisa dapatkan untuk membantu mereka? Nah, itu berkaitan dengan akhlak. Maka perlu Anda sadari, perlu Anda perhatikan dengan baik ketika berbicara tentang etika atau menemui etika di dalam kehidupan sekitar kita. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ya, jadi aturan-aturan yang dibangun, aturan-aturan yang dirumuskan, ya mungkin itu bisa ditunjukkan di dalam aturan-aturan Anda mengikuti perkuliahan, aturan-aturan Anda dalam hidup bermasyarakat, ya itu dinyatakan sebagai etik. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ya, itu ada di dalam etika. Anda bisa menilai nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sikap perilaku yang ditunjukkan dalam suatu golongan. Ya, Anda bisa belajar dari golongan-golongan atau komunitas. Ya, sekarang itu yang terkenal dengan komunitas, dengan grup, ya, di mana Anda bisa berinteraksi di dalamnya. Anda bisa melihat, mempelajari nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Dan itu yang mereka lakukan, itu benar atau salah. Anda bisa melihat bagaimana di dalamnya saya bergejolak antara iman dan akhlak saya, akal budi saya. Nah, Anda bisa belajar dari sebuah kelompok, golongan, atau masyarakat. Nah, 4 aliran dalam pemikiran etika. Yang pertama adalah teori empiris. Di dalamnya, kita mengambil pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan. Ini biasa dicontohkan dalam apa? Dalam aturan yang terkandung dalam lingkungan sekitar. Contoh misalkan Anda tempat di perumahan yang baru. Ya, ini. Kemudian Anda kelompok yang pertama menduduki perumahan yang baru itu.
di situ belum ada aturan-aturannya ya di dalam perumahan itu. Lalu kemudian Anda melihat ada nilai-nilainya, ada yang baik, ada yang buruk. Lalu kemudian Anda berkumpul dengan tetangga, lalu kemudian Anda mengutarakan bahwa ada yang membuang sampah sembarangan. Ada yang membuang sampahnya ikut tetangga. Ada juga yang parkir itu di depan rumah orang, ya, sehingga mereka tidak tahu aturan-aturannya. Nah, maka dari itu mereka membuat kesepakatan, ya, dikumpulkan bersama, lalu membuat. Hal itu belajar dari pengalaman-pengalaman yang mereka dalami setiap harinya. Nah, dari situlah ada nilai-nilainya, ada baik buruknya, dan kemudian disepakati bersama. Itu menjadi sebuah aturan, menjadi sebuah norma, menjadi sebuah nilai yang harus dipatuhi bersama. Yang kedua, teori rasional. Manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar pada penalaran atau logika. Nah, pada teori rasional ini, aturan, norma, nilai terkadang tidak ditentukan, itu bisa melalui pengalaman atau hal-hal yang sudah terjadi. Bisa saja ini sebagai bentuk pencegahan, ya. Tetapi sebagian besar memang melalui yang namanya teori empiris ini. Ya, jadi teori rasional itu juga baik dilakukan ya dalam menentukan aturan-aturan yang mengarahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Teori intuitif manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Teori intuitif ini berada dalam diri manusia sendiri. Anda bisa menimbang mana yang baik untuk saya lakukan, mana yang buruk untuk bagi hidup Anda. Jadi Anda punya sebagai penimbang di sini. Kemudian teori berikutnya adalah teori wahyu. Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita lihat teori wahyu ini kemudian diatur, kemudian dibentuk dalam sebuah hasil budaya, ya, yang Anda perhatikan atau Anda pahami yang bernama agama, ya. Teori wahyu itu ketentuan baik dan buruk dari Yang Maha Kuasa, lalu kemudian menjadi pengalaman hidup manusia, dan kemudian dirumuskan dalam sebuah aturan hasil dari sebuah budaya, yaitu agama. Nah, itu ya, yang mengatur tentang kehidupan beragama itu berasalnya dari teori wahyu dulu ya. Masing-masing agama memiliki aturan. Berikutnya, konteks etika, ya. Konteks etika dari sumber etika itu ada 3. Yang pertama adalah tradisi, yang kedua itu agama, yang ketiga itu filsafat. Jadi etika-etika yang baik etika sosial ya, kemudian yang lain-lain ya, yang nanti akan Anda pelajari terkait etika bisnis, kemudian etika profesi, dan lain-lain. Nah, itu sumbernya yang pertama adalah ini, agama, tradisi, dan filsafat. Filsafat ini ilmu dasarnya. Tapi kemudian dikembangkan dari masing-masing menjadi sebuah agama, lalu punya tradisi. Ya, seperti kita ketahui bahwa etika yang berada di Pulau Jawa, contohnya ya, yang dikembangkan dari sebuah tradisi itu apa? Contohnya adalah selamatan, ya, selamatan. Kemudian ada
si bayi itu yang biasa disebut tedak siten. Nah, ya, yang kalian alami juga itu tradisi. Itu bagi orang-orang yang masih melestarikan budaya itu merupakan tradisi yang baik dan itu sumber etika. Ya. Kemudian penerapannya di dalam kehidupan nyata itu ada ilmu hukum, ada ekonomi, profesi, administrasi, seni, sosial, politik. Nah, itu penerapannya etika itu di berbagai bidang itu. Tentunya tidak hanya ini saja ya, bisa banyak sekali. Bisa di bidang kesehatan, bisa di bidang pendidikan, tapi ini adalah yang fundamental, yang mana juga diatur di dalam undang-undang di negara kita. Ini rata-rata penerapannya di dalam situ. Ya, jadi agama juga merupakan sumber etika. Maka perlu juga itu dipelajari dengan baik oleh masing-masing dari para mahasiswa. Tradisi apa? Tradisi yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin ada mahasiswa yang dari luar daerah kemudian kaget bahwa sopan santun ya yang ditunjukkan itu kalau anak muda ketemu orang tua kok menunduk, ini maksudnya apa? Itu sebuah tradisi juga. Tradisi sopan santun yang baik ya. Itu bisa dipelajari, itu merupakan hal-hal yang baik juga. Baik, berikutnya klasifikasi etika ya. Etika berada di paling sebelah kiri ini. Kemudian ada etika umum, etika khusus, lalu dipecah, di breakdown menjadi etika individual, ada etika lingkungan hidup. Dan yang kita pelajari itu adalah etika sosial ini, yang mana ini mengatur berbagai banyak ya, etika terhadap sesama, etika keluarga, etika politik, etika profesi, ya. Ini yang berada di bawah ini, yang nantinya juga akan kalian pelajari di dalam mata kuliah ini. Nah, kita kemudian membahas tentang etiket. Bedanya apa? Etika dengan etiket. Kalau dalam kamus umum bahasa Indonesia, etiket itu ya, itu eh, mengadopsi dari bahasa Prancis ya, adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar tercipta hubungan yang selalu baik ya. Jadi kalau etika itu aturan, norma, nilai, semuanya yang diatur. Etiket itu sudah mengarah ke dalam bentuk perilaku. Dan seperti itu ya. Jadi sopan, kalau berbicara tentang sopan santun, nah etiket yang ditunjukkan itu apa? Tata krama yang ditunjukkan itu apa? Menunduk, ya. Kemudian kita tidak duduk lebih tinggi daripada orang tua yang di bawah kita, misalkan. Ya, itu salah satu contoh. Lalu kemudian kalau makan bersama, orang tua yang didahulukan. Itu salah satu contoh ya. Misalkan orang termasuk kalau di kehidupan barat. Orang barat itu budayanya tidak selalu 100% buruk ya. Mereka ada baiknya juga. Sebelum bersin ya, ketika tidak enak badan selalu mengucapkan permisi, excuse me ya. Kemudian bersin dan sebagainya. Nah, itu selalu mereka bahwa etika dan etiket dari berbagai negara itu selalu dimunculkan dengan baik. Setiap adat budaya mempunyai etika dan etiket yang ditunjukkan. Ya, contoh sebuah antrian. Ya, Anda kalau membeli makanan itu sudah juga diajari bagaimana untuk antri. Ya, siapa yang lebih dahulu silakan antri di depan. Itu etiket juga ya, tata krama yang baik. Nah, beda etika dan etiket. Bertens memberikan 4 macam
perbedaan etiket dengan etika. Yang pertama itu etiket menyangkut cara, tata cara, suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia. Misalnya, ketika saya menyerahkan sesuatu kepada orang lain, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Bapak kalau di luar negeri itu kan ada juga yang menggunakan tangan kiri. Ya, itu memang tergantung dari budaya-budaya masing-masing ya. Mungkin bisa saja di Papua ya, kalau tangan kiri dia menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri itu juga merupakan hal yang baik. Kita tetap menilainya dari lingkungan kita berada ya. Etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Misal, dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama artinya dengan mencuri. Nah, ini sebelum terjadi perilaku dia mengambil, nah sudah ditentukan bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin itu merupakan tindakan mencuri. Ya, jangan mencuri itu suatu norma, suatu nilai yang buruk. Ya, di sini tidak dipersoalkan apakah pencuri itu mencuri dengan tangan kanan atau mencuri dengan tangan kiri. Nah, itu tidak dipersoalkan. Nah, tetapi etika itu sudah mengatur hal itu. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri, ya, ada orang lain di sekitar kita. Contohnya, bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Saya sedang makan bersama teman sambil meletakkan kaki saya di atas meja makan, maka saya dianggap melanggar etiket. Tetapi kalau saya sedang makan sendirian, tidak ada orang lain, maka saya tidak melanggar etiket jika saya makan dengan cara demikian. Jadi kalau di rumah ya boleh tidak ada orang lain, ya, tidak ada bapak, ibu, adik, dan lain sebagainya ya. Kalau Anda mau makan, kakinya diangkat di meja atau di kursi misalkan, ya itu sah saja. Tetapi kalau ada orang lain, nah itu yang dinyatakan itu melanggar etiket. Etika selalu berlaku, baik kita sedang sendiri atau bersama orang lain. Nah, kalau soal etika itu tidak memandang sendiri atau dengan orang lain. Ya etikanya kalau Anda makan kakinya di atas, nah itu kan merupakan hal yang tidak baik atau dianggap buruk. Maka kalau melihat itu ya apa nilai tradisinya itu ya kurang baik gitu ya, dalam artian mungkin dari mahasiswa tahu ya ini nilai apa yang mungkin diturunkan dari orang tua itu pamali atau katakanlah seperti itu contohnya ya, tidak baik makan itu di atas kakinya dinaikkan, itu pamali ya, baik itu dengan orang lain maupun tidak, itu etika itu berlaku. Kalau etiket ya cukup Anda sendirian, kakinya diangkat, tidak masalah. Itu kalau etiket, itu ya yang membedakan. Etiket bersifat relatif, yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan. Bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contohnya, makan dengan tangan atau bersendawa waktu makan. Nah ini ya, kalau mungkin budaya yang lain ya, kita mengenal ya kalau mungkin di barat ya, di luar negeri biasa makan itu menggunakan sendok, garpu, pisau makan kayak seperti itu ya. Kalau kita ya masih banyak di Madiun pun masih banyak ditemukan bahwa makan dengan tangan itu maka lebih nikmat. Nah, kayak gitu. Atau juga Anda menemui orang yang bersendawa ya waktu makan ya. Kalau nggak tahu yang namanya bersendawa itu bahasa Jawanya itu glegeen ya gitu ya. Itu ya itu cara etiket. Itu ada yang menyatakan itu sopan dan ada juga yang menyatakan bahwa itu tidak sopan. Itu relatif. Tergantung dari mana
Anda berasal, yang lain punya aturan sendiri-sendiri. Sedangkan kalau dari segi etikanya, ini bersifatnya absolut ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar, itu sudah mutlak. Ya, sudah absolut, tidak bisa diganggu gugat. Nah, seperti itu. Ya, kalau etikanya di daerah itu mengatakan bahwa makan dengan bersendawa maka harus dikeluarkan. Itu biasa ada yang hidup di komunitas seperti asrama dan lain sebagainya. Aturan-aturan itu sudah ditentukan di awal. Ya, makan dengan bersendawa, ya silakan keluar atau diberi sanksi atau silih, yaitu mencuci piring misalkan semua satu asrama dan sebagainya. Ya, yang keempat, etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja ya. Pegang pada etiket bisa juga bersifat munafik. Misal, bisa saja orang tampil sebagai manusia berbulu ayam. Ini merupakan sebuah perumpamaan ya. Dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam itu penuh kebusukan. Kalau kita melihat itu manusia itu berbulu ayam. Ada juga yang mengatakan manusia berbulu domba, seperti itu juga ya. Ada perumpamaan, ada istilah-istilah juga seperti itu. Ya, itu memandang manusia dari segi lahiriah. Orang yang memegang etiket tapi juga bisa bersifat munafik itu tadi ya. Nah, etikanya memandang manusia dari segi dalam ya. Orang yang etis tidak mungkin bersifat munafik. Itu kalau dari etika sudah jelas ya, orang yang etis itu tidak mungkin bersifat munafik. Sebab apa? Orang yang bersikap etis pasti orang yang bersungguh-sungguh baik. Maka ketika Anda menyampaikan ke orang lain itu munafik, nah itu Anda harus melihat etiketnya. Apa yang ditunjukkan oleh orang tersebut itu sudah betul-betul seperti manusia berbulu ayam atau tidak. Atau memang eh, dia apa adanya seperti itu. Nah, itu ya. Harus benar-benar dipahami. Mengarah pada 4 hierarki etika, kita biasa menemukan dari mikro moralitas pribadi itu berada pada diri Anda sendiri. Ya, Anda dalam teori intuitif tadi ya di atas sudah saya sampaikan bahwa Anda punya penimbang ya. Ini mana yang baik dan buruk bagi saya. Seperti Anda memilih sebuah baju. Kalau ukurannya besar ya, misal kalau eh, cukup menggunakan ukuran L ya, tetapi Anda memilihnya ukurannya triple L, ya itu menurut Anda pastinya ngombor gitu ya. Jadi bajunya kebesaran. Nah, itu kalau dilihat dari personal brandingnya ini melihat kok bajunya kebesaran, tidak sesuai dengan bentuk badannya dan sebagainya. Ada juga ya moralitas pribadi terkait bagaimana Anda dididik, ditempa dalam apa? Moralitas pribadi itu hasil dari didikan keluarga, di dalam keluarga. Kemudian naik pada etika profesi. Etika profesi ketika Anda nanti sudah persiapan ya, mengarah persiapan pada Anda nanti menentukan karir Anda menjadi apa. Kalau mungkin dari program studi akuntansi, menjadi akuntan di sebuah perusahaan, ya, maka harus memegang etika profesi mengarah kepada nanti yang dinamakan belajar tentang apa kode etik itu tadi ya. Itu di situ diatur berbagai banyak tentang etika-etika. Kemudian etika organisasi ini lebih luas. Lebih luas ya. Anda berkecimpung misalkan di sebuah organisasi atau mungkin partai-partai nasional. Nah, seperti itu ya.
Lalu kemudian yang paling makro, yang paling besar, ya ini kehidupan yang setiap hari kita temui, yaitu terkait dengan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bertanah air, diatur di dalam etika sosial. Maka banyak sekali yang akan kita temukan dalam mempelajari etika sosial. Nah, ini singkat saja ya, Flash, nanti bisa Anda baca masing-masing di file yang sudah saya bagikan di Bella ya. Ini moralitas pribadi itu konsep baik buruknya, benar salah, merupakan produk dari sosialisasi nilai di masa lalu. Anda belajar dari masa kecil, diajari bagaimana berjalan, bagaimana Anda belajar, bagaimana Anda bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani ya. Moralitas pribadi itu yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu. Nah, oke. Kemudian ada konsistensi pada nilai. Anda konsisten memegang teguh nilai Anda. Bahwa saya dari kecil sampai besar itu orang yang disiplin. Nah, itu Anda pegang. Dan itu menjadi ciri dari kualitas kehidupan Anda. Kemudian itu juga menjadi dasar atau basis dalam kehidupan Anda bersosialisasi, berorganisasi. Jadi Kak, sudah terlihat ketika Anda berorganisasi di dalam misalkan UKM ya, di dalam Ormawa, itu Anda terlihat bahwa nilai-nilai dalam diri Anda itu sudah tampak ya, sudah bisa Anda wujudkan. Anda keluarkan ya, Anda aplikasikan di dalam apa ya, setiap kegiatan yang Anda temui di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Etika profesi ya, terkait nilai benar dan salah, baik dan buruk dalam pekerjaan profesional. Nilai-nilai tersebut memiliki prinsip profesionalitas ya, kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesinya. Nah, ini dapat dirumuskan dalam kode etik itu. Lalu kemudian ada yang mengenal juga mempunyai lisensi ya. Nah, seperti misalkan program studi rekayasa industri. Anda setelah lulus S1 kemudian mempunyai niat untuk langsung melanjutkan ke sekolah profesi, yaitu sebagai insinyur misalkan. Nah, Anda maka punya lisensi di situ, ya, sebagai seorang insinyur. Nah, kalau Anda melanggar etika profesi, ya sanksi profesinya itu adalah pencabutan tadi. Anda tidak bisa menggunakan lisensi atau profesi insinyur Anda. Itu salah satu contohnya. Etika organisasi, konsep baik buruk yang terkait dengan kehidupan organisasi. Di dalamnya terkandung efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Nah, itu Anda di organisasi diajari yang namanya demokrasi. Anda diajari bagaimana Anda bisa berkeadilan sosial. Anda bisa mengefektivitaskan kegiatan-kegiatan waktu-waktu yang diberikan. Itu ya. Nah, penegakan etika organisasi melalui sanksi dari masing-masing keorganisasian. Etika sosial, konsep benar salah, baik dan buruk yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial. Nilainya bersumber dari yang tadi saya sampaikan, ada agama, ada tradisi, ada dinamika sosial. Dinamika sosial ini di breakdown dari ilmu filsafat ya. Nah, pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi hidup dalam memori publik dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat. Bisa melalui dari tadi ya, teori-teori yang dialami oleh masyarakat itu kemudian dituangkan di dalam sebuah norma dan nilai. Etika sosial menjadi
berbasis tertib sosial. Contohnya di Jepang itu tidak boleh mengganggu dan merepotkan orang lain. Itu merupakan basis tertib sosial di sana. Kalau berjalan itu cepat, ya, bahkan kerja dengan masing-masing, fokus dengan pekerjaannya masing-masing, bahkan tidak boleh mengganggu dan merepotkan orang lain. Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial. Dari berbagai pulau di Indonesia mempunyai sanksi masing-masing, ya, terkait pelanggaran-pelanggarannya. Ya, kita ketahui bahwa kalau di Indonesia secara umum, secara negara, kalau melanggar sebuah aturan, ya mereka bisa dikenai sanksi sosial atau mereka dinamai sebagai tersangka. Ya, baik. Ini terkait paparan saya tentang etika sosial. Ya, sebelum saya lanjut, bisa Bu Sela? Bu Sela, ya, mungkin bisa menambahkan sedikit Bu, sambil tadi belum menyapa, belum juga berkenalan dengan para mahasiswa. Silakan Bu Sela. Oke, ya terima kasih Pak Felix. Halo, selamat pagi semuanya. Masih semangat ini ya. Selamat pagi. Oke, nanti ini seperti yang disampaikan Pak Felix, saya dan Pak Felix akan bergantian mengajar gitu ya, membantu teman-teman untuk memahami apa sih etika sosial. Nanti cukup banyak topik-topik yang menarik untuk kita diskusikan teman-teman. Jadi tenang, kita akan lebih banyak berdiskusi begitu ya Pak Felix ya. Nah, tadi Pak Felix juga menyampaikan banyak hal tentang etika sosial, etiket, termasuk peran budaya di masyarakat, peran budaya yang ada di sekitar kita, di mana kita benar-benar harus memperhatikan itu. Jadi bukan masalah ini ya, saya nyaman deh, pokoknya saya maunya gini. Kita nggak memikirkan budaya dan nggak memikirkan etika sosial yang ada. Nah, di sini teman-teman kita bersama-sama memahami peranan kita, memahami diri kita, memahami posisi kita di masyarakat seperti apa. Ya, jadi bukan hanya masalah keegoisan kita, bukan masalah kita sebagai individualitas, tetapi bagaimana kita bisa hidup beradaptasi, hidup bahagia gitu ya dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, dengan norma-norma yang ada, dengan budaya-budaya yang ada. Begitu. Itu saja kayaknya Pak Felix. Nanti kalau lebih detailnya nanti di pertemuan waktu saya kasih materi gitu ya. Baik, terima kasih Bu Sela. Ya, saya lanjutkan ya. Karena memang untuk waktu kita juga batas ya, untuk nanti bagi para mahasiswa ya, ada 48 peserta ini harusnya. Yang mungkin ada yang belum bergabung, nanti tolong diberitahu ke teman-teman yang belum bergabung di dalam Zoom atau mungkin masih mengalami kendala. Nanti teman-teman yang lain bisa disampaikan yang belum hadir di dalam pertemuan Zoom yang pertama ini ya. Oke, berikutnya saya sampaikan terkait oke ya, sudah tampil ya di screen Anda. Baik ya. Jadi etika sosial tidak melulu membahas tentang etika, aturan, norma, nilai yang Anda pelajari di kehidupan nyata saja. Tapi capaian pembelajaran
lulusan dalam mata kuliah ini, lebih tepatnya adalah Anda sebagai mahasiswa ketika nanti lulus itu bisa menerapkannya baik dan Anda juga dinilai bahwa didikan atau lulusan dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini mempunyai kapabilitas, mampu menerapkan etika, norma, nilai dengan aturan-aturan yang ada ketika nanti saat Anda bekerja, kemudian juga saat ini Anda di masyarakat. Nah, maka perlu juga Anda memahami apa yang perlu kita perhatikan dari visi misi, nilai keutamaan, bahkan moto dari universitas kita. Sehingga itu juga bisa menjadi pedoman tentang maksud, tujuan dari mata kuliah yang kita pelajari saat ini. Yang pertama kita memahami dahulu visi dan misinya. Baik, visinya terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif, dan berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama, serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik. Ya, di dalam visi ini, maka kita perlu breakdown. Ada komunitas akademik yang reflektif, kreatif, dan berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama. Nah, maka Anda dituntut untuk mampu ya memiliki kehidupan atau sebagai pribadi pembelajar yang reflektif. Reflektif itu apa sih, Pak? Reflektif itu Anda mampu memahami dari berbagai tujuan-tujuan masing-masing mata kuliah yang Anda ambil. Misalkan di semester ini ada 20 SKS contoh. Itu Anda memahami mata kuliah ini tujuannya nanti untuk apa sih? Apa yang bisa saya kembangkan di semester ini dari mata kuliah yang saya ambil itu. Kemudian Anda bisa mengkreasikan. Terkait etika sosial apa sih, Pak, yang bisa saya kreasikan? Ya seperti kehidupan berinteraksi dengan teman Anda. Ya. Kemudian Anda juga bisa menunjukkan bahwa teamwork ya, kerjasama tim misalkan dalam bentuk kerja kelompok, dalam bentuk juga kegiatan kemahasiswaan misalkan seperti itu. Anda diberikan ruang besar untuk bisa menunjukkan kreativitas Anda. Dan bagaimana Anda menjadi pribadi yang memiliki dampak positif bagi peningkatan kehidupan. Sebelumnya Anda ya, katakan bahwa ada ya istilah seperti from zero to hero, maka itu juga bisa menjadi pedoman bagi Anda. Saya itu awalnya 0 ya sebelum kuliah. Maka hasil apa yang ingin Anda capai ketika nanti Anda sebagai seorang pahlawan? Ya. Misalkan salah satu contoh saja, nilai yang Anda perjuangkan nanti bisa lulus dengan cum laude, misalkan seperti itu. Nah, pada mata kuliah ini juga kita akan belajar dan menginternalisasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dan terutama prinsip-prinsip ajaran-ajaran Katolik di dalam kampus kita ini. Bukan berarti di kampus ini mengajarkan Anda untuk hidup menjadi sepenuhnya orang Katolik, bukan. Tetapi nilainya yang kita bagikan dan nilai itu bisa menjadi pembelajaran
pedoman untuk Anda setiap hari pergunakan di dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila sudah jelas terbantahkan dan tidak akan tergantikan. Itu tetap akan menjadi rujukan atau misi kita perhatikan, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu yang terintegrasi dalam pengabdian kepada masyarakat. Dalam pendidikan pengajaran, ya setiap hari Anda sudah melakukannya. Dalam penelitian, nah sekarang mahasiswa juga sudah dilibatkan di dalam apa? Ya seperti Anda dilibatkan dalam penelitian Bapak Ibu dosen. Anda juga bisa diberikan kesempatan untuk mengirimkan misalkan tentang penelitian karya ilmiah dan sebagainya itu ya. Lalu kemudian ada pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini untuk mendukung apa PKM, untuk mendukung pemeringkatan mahasiswa universitas, yaitu yang dinamakan Simkat Mawa. Anda bisa ikut serta, apalagi kita ketahui bahwa kampus kita sudah juga menerapkan yang namanya kampus merdeka. Ya, Anda juga bisa memilih mata kuliah yang menarik bagi Anda yang ingin Anda pelajari di program studi lain. Nah, seperti itu. Menghasilkan lulusan yang profesional menguasai ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya, dan terbuka secara moral terhadap perubahan dan pengembangan, serta memiliki solidaritas dan rasa hormat yang tinggi untuk layanan dan dedikasi bagi mereka dalam masyarakat yang membutuhkan dukungan. Hidup secara moral terhadap perubahan dan pengembangan. Artinya Anda dituntut untuk selalu ada perubahan, hidup yang dinamis, hidup yang mengarah kepada yang baik, ya. Jadi kalau dalam bahasa psikologinya itu Anda mencapai kepribadian yang optimal, ya. Optimal itu sudah termasuk yang paling puncak, ya. Nah, itu perjuangan Anda untuk ke sana. Dan kemudian solidaritas Anda. Jadi solidaritas itu tidak serta-merta ditunjukkan ketika ada bencana alam, lalu kemudian Anda ya ditunjukkan seperti yang umum terjadi di Madiun juga ya, langsung turun ke jalan untuk misalkan bentuknya seperti meminta sumbangan-sumbangan dari pengendara. Kalau kita lihat bahwa hal itu bisa ditunjukkan dengan kegiatan yang lain, ya tidak hanya itu, karena apa, itu juga termasuk melanggar aturan yang ditentukan oleh pemerintah Kota Madiun. Ada cara yang lain, cara yang bijak, cara yang baik untuk bisa kita lakukan selain seperti itu ya contohnya. Nah, nilai keutamaan, kita ketahui bahwa nilai keutamaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya itu adalah peduli, komit, antusias. Untuk peduli, sikap yang menunjukkan perhatian yang besar terhadap sesama warga di lingkungan UKWMS dan para pemangku kepentingan, mengindahkan segala tata peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga, serta aktif ikut bagian dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik internal maupun eksternal. Nah, di sini maka mahasiswa, ya teman-teman mahasiswa ini juga bisa menunjukkan sikap tersebut. Bagaimana perhatian Anda itu tidak hanya sekedar untuk belajar tentang untuk mendapatkan nilai saja, ya, tetapi ini tadi juga peduli. Anda mengikuti segala aturan, kebijakan yang ditetapkan. Anda ikut ambil bagian. Kalau ada UKM,
maka silakan bagi Anda untuk ikut ambil bagian di situ. Ya, mengembangkan UKM-UKM-nya. Anda mengembangkan himpunan mahasiswa juga ya, kegiatan Ormawa baik di program studi, di fakultas maupun juga di universitas. Ya. Lalu apa yang bisa kemudian kepedulian yang Anda bisa tunjukkan ya, secara internal maupun eksternal, nah itu menjadi challenging atau tantangan Anda. Bisa Anda rumuskan sesuai program studi Anda juga bisa, sesuai dengan hobi Anda juga bisa. Ya, KM Bima itu terkait dengan sebagai Anda bisa menularkan linguistik Anda juga bisa menerapkan kehidupan dalam sebagai wartawan dan sebagainya. Itu salah satu contoh aja. Baik ada yang suka UKM paduan suara, ya silakan ya, mempunyai suara-suara yang bagus, ingin mengembangkan hobi Anda dalam bernyanyi, ya bisa untuk dituangkan di situ. Komit, kesediaan untuk berbuat sesuai dengan amanah, tuntutan lembaga ataupun kewajiban sebagai warga UKWMS. Ini sikap minimal maupun normatif. Diharapkan para warga UKWMS memiliki sikap komit yang efektif, yang sejauh mungkin beyond the call of duty. Jadi, afektif itu mengarah kepada perasaan Anda. Ya, kalau Anda berpikir bahwa saya membantu teman saya itu baik, maka itu harus ditunjukkan juga bagaimana Anda berafeksi. Ya, contohnya apa sih Pak? Ya, berempati itu sebuah afeksi yang baik. Itu salah satu contoh. Ya, sikap komit yang efektif itu Anda berempati kepada teman Anda, membantu mereka. Ya, kesulitan memahami perkuliahan, pembelajaran pada hari ini. Anda membantu. Ya, kemudian apalagi? Ya, terkait dengan rasio kita juga afektif kita, komitmen dalam apa? Dalam menjaga kestabilan pembelajaran Anda. Ya, konstan. Nilainya itu bisa dipertahankan dengan baik. Tidak terus kalau Pak, boleh nggak sih Pak, kalau kuliah itu juga sambil bekerja? Loh, kalau Anda bisa membagi waktu dengan baik, itu justru akan Anda menunjukkan pribadi yang betul-betul memiliki kapabilitas yang profesional juga. Anda sudah belajar dari itu sejak mahasiswa. Anda komit. Kalau pagi, saya waktunya belajar mengutamakan pendidikan saya. Kalau siang sampai sore Anda mau bekerja secara profesional, silahkan. Tuh ya. Antusias, sikap amat bergairah, sangat berminat dan bersemangat berapi-api dalam setiap tugas dan kegiatan yang diemban ataupun dilaksanakan. Tidak ada rasa keterpaksaan, bahkan serasa selalu ingin melaksanakannya. Nah ini ya, ini sikap, perilaku, dan nilai yang harus Anda tunjukkan. Gairah-gairah positif, Anda punya antusiasme, ya, kemudian adrenalin Anda itu dipacu untuk terus, ya, jangan selalu menerapkan kalau sudah antusias itu kemudian Anda menerapkan yang namanya SKS. Tahu ya SKS ya, kalau belajar itu sistem kebut semalam. Kemudian Anda lalu mengarahnya pada prokrastinasi atau yang namanya penundaan. Nah, itu bentuk yang tidak baik juga, prokrastinasi itu ya. Jadi Anda tunda, malah masih minggu depan kok tugasnya, misalkan seperti itu. Ya saya kerjakan mepet saja nanti. Ya, terus kemudian Anda menetapkan yang namanya sistem kebut semalam. Kadang orang juga berpikir ya, kalau ilmu mepet ya the power of kepepet itu sebuah anugerah katakanlah kalau bagi mungkin bagian saya dulu juga merasakannya seperti itu, tapi kemudian ke depannya itu tidak bisa diandalkan the power of kepepet itu tadi ya, maka sikap prokrastinasi itu silahkan dihilangkan
ditunjukkan dengan gairah positif, tingkatkan kualitas hubungan Anda dengan orang lain. Kalau nanti luring, ya semuanya sudah bisa bersama luring. Gunakan kesempatan itu baik-baik untuk Anda bisa mengenal satu kampus yang ada di kampus Kota Madin itu, teman-teman Anda ya. Itu. Paling tidak antar tingkatan sudah kenal, ya antar prodi saja, yang lain ya. Pak, tidak banyak waktu ya Pak kalau di kampus karena siangnya harus bekerja. Tidak apa-apa. Yang penting satu prodi Anda sudah Anda kenal dengan baik. Mungkin satu teman Anda yang mengambil mata kuliah etika sosial ini bersama juga Anda menjadi hubungan yang baik ya. Bisa terbuka terhadap ide-ide baru, kemudian Anda merumuskan kelompok, ayo kita buat PKM bersama ya, lintas prodi. Nah, itu juga bisa untuk dilakukan. Baik, ya. Dan berikutnya ini motonya, yang mana berkali-kali mungkin Anda sudah pahami, berkali-kali juga sudah Anda nyanyikan ya di dalam himne ataupun mars seperti itu ya. Jadi non scholae sed vitae decimus. Kita belajar itu bukan untuk menuntut nilai saja ya. Jadi kalau Anda kuliah itu jangan diharapkan hanya nilai yang bagus-bagus, nilai-nilai yang harus 100. Bukan soal itu saja. Tetapi apa yang bisa Anda ambil dari setiap masing-masing mata kuliah yang Anda pelajari di setiap semester itu. Tujuannya untuk apa sih? Untuk hidup. Sama ya, seperti kita makan. Makan itu kan untuk hidup juga. Nah, maka belajar itu bukan untuk hanya mendapatkan nilai yang maksimal saja, tapi untuk hidup. Ketika Anda lulus, nanti kalau sudah selesai semuanya dan Anda lulus, Anda akan mengenal yang namanya universitas kehidupan. Nah, kalau Anda sekarang universitasnya jelas Widya Mandala, Surabaya. Tapi kalau Anda sudah lulus nanti, semuanya merasakan yang sama, yaitu apa? Universitas kehidupan. Kok ke universitas kehidupan, Pak? Ya, Anda akan belajar kembali semakin banyak. Maka bekal-bekal Anda selama kuliah itu baik untuk betul-betul dipelajari. Ya, betul-betul Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Iya, baik. Saya stop share dulu. Oke. Nah, ada waktu sedikit ya, kurang lebih 10 menit ya, sebelum kita akhiri dalam pertemuan hari ini ya, untuk materinya cukup untuk saya sampaikan di 2 slide itu. Kalau soal visi misi universitas di dalam materi bela tidak ada, tapi nanti juga saya akan unggah di sana ya, nanti bisa Anda ambil, Anda pelajari juga. Nah, tugas juga sudah Bapak unggah, itu terkait apa sih? Terkait refleksi. Refleksinya nanti bukan soal visi misi universitas, tidak. Kalau Anda sudah mengenal visi misi universitas, baik juga Anda bisa mengenal visi misi fakultas dan program studi Anda. Nah, di sana nanti silahkan direfleksikan visi misi fakultas dan program studi Anda. Lalu apa kaitannya dengan Anda mempelajari etika sosial ini? Ya, nilai-nilai apa yang terkandung di dalam visi misi tersebut? Lalu yang kedua, secara informatif, pengalaman-pengalaman apa saja yang Anda temukan dalam kehidupan Anda, mungkin dari sejak kecil sampai dewasa ini, ya, dewasa, mengalami fase di dewasa awal, nanti kalau sudah lulus di usia-usia rentang 24, 25 itu sampai umur 40-an dewasa akhir ya. Masih panjang sebetulnya ya untuk
taraf dewasa itu. Nah, itu apa pelajaran pengalaman Anda yang Anda temui ketika memahami etika sosial di kehidupan Anda. Nanti tertulis ya di itu. Ada di lingkungan sekitar Anda itu bisa di rumah itu keluarga, di masyarakat itu bisa sampaikan sekitar Anda dengan teman-teman bermain Anda, teman-teman sebaya Anda, kemudian lain-lain. Kalau Anda bekerja, boleh juga dimasukkan di lingkungan bekerja Anda. Oke, itu ya. Mungkin ada 1-2 mahasiswa, kalau ada yang bertanya, silahkan. Mungkin ada istilah yang belum dipahami, juga boleh secara informatif bertanya. Pak, saya itu tadi masih belum paham, Pak, arti istilah ini, misalkan seperti itu. Tapi harapan saya semuanya sudah paham ya, karena etika itu yang dipelajari itu tentang apa ya? Etika itu sendiri, norma itu sendiri, nilai-nilainya apa saja, nilai-nilai keutamaan hidup Anda, nilai-nilai keutamaan universitas, nilai keutamaan yang ada di program studi Anda masing-masing juga ya. Kemudian nilai-nilai norma yang diatur di dalam kehidupan masyarakat juga. Nah, kalau mungkin ada istilah yang belum dipahami, silahkan untuk ditanyakan. Atau mungkin sudah paham? Oke, baik. Semuanya kalau yang sudah paham, silahkan untuk memberikan reaction tanda jempol seperti ini ya. Yang bagi yang sudah paham, ya silahkan. Oke, wah ini ya. Oke, sambil saya lihat Reza Rizkia Sony bisa memberikan reaksinya dengan tanda jempol kalau sudah paham. Kalau belum paham boleh ya reaksinya berganti menjadi raise hand untuk bertanya boleh. Mikael Christian silahkan memberikan reaction. Valentino silahkan memberikan reaction. Amelia Dewi ya. Dani Virginanda juga. Deva Adalia silahkan. Fitrianur ya, Maria Yutrin juga silahkan. Kalau ada yang mau bertanya lagi atau mungkin perlu menulis di kolom chat, silahkan nanti Bapak akan catat, lalu kemudian nanti akan Bapak jawab, diunggah di mail. Oke. Dari Bu Sila, tidak ada tambahan? Tidak ada Pak Felix. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Baik, kita akan ulas secara lebih mendalam, karena memang ini pertemuan yang pertama. Kita mulainya jam 8, ya, pengantar. Nanti di minggu depan kita mulai sesuai dengan jam, supaya dan mungkin ada hal-hal topik materi yang mungkin belum saya sampaikan hari ini akan saya sisipkan di pertemuan yang kedua minggu depan ya. Nah, juga Bu Sela, jadi karena ada di dalam satu semester itu kita hari Selasa itu juga ada tanggal merah itu kalau tidak salah 2 kali ya. Ya itu nanti mungkin kita perlu bahas. Mungkin kalau mahasiswa ya ada usul bisa juga disampaikan di dalam
tolong usul ya, silahkan usul dituliskan di dalam libur itu, tetap kuliah saja, voting yang paling banyak itu akan dipilih ya. Silahkan nanti usul di dalam WA Group. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa dari berbagai program studi di PSDKU Kampus Kota Madiun ya. Nanti tugasnya tolong diperhatikan untuk waktu ya, waktunya, waktu kemudian pengunggahannya sampai hari apa, jamnya jam berapa, itu diperhatikan dengan baik, jangan sampai terlewat. Oke ya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi, sampai bertemu di minggu depan. Salam sehat selalu, jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih juga Bu Sela, dan terima kasih juga untuk semua para mahasiswa ya. Selamat pagi, bisa mengakhiri di live room. Pak Felix, terima kasih. Terima kasih Pak Felix. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bu Sela. Sama-sama. Tinggal 2. Oke. Yuk. Nanti Gimana, dibuatkan dulu tuh, Bu. Pak? Oh, isi. Keluarkan dulu. Oke. Sebentar aja ngobrol. Ya, Oke. oke. Jadi ke depan kita ini ya Bu ya, agak diketati. Untuk pertama ya longgar dulu lah mereka, nggak on cam, tapi ke depan aturannya sama seperti yang diminta oleh Pak Harto ya. Harapannya bisa ya paling tidak 80% semuanya bisa on cam. Jadi kalau misalkan kan 48 peserta ya paling tidak ya 8 peserta atau 5 peserta yang nggak on cam ya enggak apa-apa. Asalkan disampaikan mereka bisa izin seperti tadi, kita apresiasi. Baik. Oke. Ya, kita bertemu minggu depan. Anak-anak tadi tuh kayaknya kesulitan sama breakout room deh. Minggu depan nanti kita atur nyampein lagi ke mereka kayaknya. Oke, nanti WA sampaikan ya, lagi di WA lebih ini mungkin apa ya istilahnya tata cara atau gitulah. Tak tuliskan nanti Bu. Ada beberapa soalnya memang yang langsung tak assign gitu langsung kesuwen mereka udah bergerak-gerak. Iya, oke. Gitu. Oke, thank you ya Pak Felix ya. Sama-sama Bu. Ya, Oke, yuk. Live room ya. Yuk, Terima kasih. Terima kasih Pak.